Salam sejahtera. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ganesh, Irma, Wahyu, dan Yusuf akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus Dilema at the Devil's Den. Ada sebuah perguruan tinggi yang bernama Eagle College, di mana perguruan tinggi ini memiliki bar makanan ringan di kampusnya yang bernama The Devil's Den. The Devil's Den ini secara kontrak dikelola oleh College Food Services atau biasa disingkat CFS. Nah, ada seorang siswa jurusan bisnis di Eagle College ini yang bekerja paruh waktu di Devil's Den untuk menghasilkan uang tambahan. Namanya adalah Susan. Banyak hal yang membuat Susan merasa kecewa selama bekerja di sana. Susan melihat Devil's Den tidak hanya memiliki masalah dalam bidang keuangan saja, tetapi juga sumber daya manusia. Di Devil's Den ada 30 siswa yang bekerja sebagai pegawai dan 6 siswa yang bekerja sebagai manajer. Para siswa ini bekerja di malam hari dan di akhir pekan. Sementara di hari kerja biasa, pekerja yang bertugas di sana adalah yang direkrut oleh CFS. Para karyawan di Devil's Den itu adalah para pekerja yang tidak dibekali pelatihan dan kapabilitas. Nah, ini merupakan masalah sumber daya manusia yang pertama di Devil's Den. Contoh lainnya adalah para karyawan di sana itu bebas mengambil makanan dalam jumlah besar selama bekerja dan mengizinkan teman-teman yang bukan pekerja di sana juga untuk mengambil makanan secara gratis. Nah, Susan merasa mereka mengambil makanan secara gratis ini dikarenakan upah karyawan yang rendah serta akses untuk masuk ke tempat penyimpanan bahan makanan itu sangat bebas. Karyawan bebas keluar masuk di sana. Nah, sesama karyawan pun cuek terhadap hal ini karena mereka takut hubungan persahabatan di antara mereka itu menjadi rusak kalau ada yang melapor. Nah, di samping itu, tanggung jawab kerja para manajer juga tidak ada dalam mengontrol proses bisnis dan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Para manajer ini cenderung cuek terhadap karyawan dan segala hal yang terjadi selama pekerjaan si manajer ini selesai, mereka dibayar dan pekerjaan mereka tidak terancam, sudah itu saja. Tidak ada tanggung jawab sama sekali dari manajer ini. Nah, di samping permasalahan sumber daya manusia, ada juga masalah keuangan. Devil's Den ini mengalami kerugian dikarenakan selain banyak makanan yang diambil bebas tanpa membayar, dan ternyata banyak karyawan juga yang mencuri uang tunai di sana. Parahnya, para karyawan itu tidak pernah ditegur secara verbal. Mereka tidak pernah juga disupervisi dan tidak pernah juga diberi ancaman akan kehilangan pekerjaan kalau mencuri atau kalau melakukan hal-hal yang merugikan Devil's Den. Nah, Susan itu ingin sekali membantu menyelamatkan Devil's Den, tapi dia tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Dia merasa dia tidak punya kapasitas untuk memaksa melakukan perubahan. Kalaupun Susan melakukan hal tersebut, Susan itu terancam akan tidak disenangi oleh rekan kerjanya. Sementara Susan itu ingin sekali menjadi student manager di semester berikutnya, dan Susan ini tidak ingin menciptakan halangan karena dia tidak disenangi oleh rekan kerjanya. Susan itu ingin menjadi student manager karena Susan ingin meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinannya, serta berharap dengan menjadi student manager itu dapat memberikan nilai tambah pada nilai nantinya atau transkrip nilainya nantinya. Nah, selain pada dasarnya memang Susan ingin menyelamatkan Devil's Den. Untuk lebih
memperdalam pemahaman kasus ini, kelompok kami memutuskan untuk membuat analisis SWOT terhadap situasi yang Susan hadapi. Strength-nya untuk Susan situation adalah yang pertama, Susan memiliki reputasi yang baik. Artinya Susan tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Susan itu punya relasi yang baik dengan manajer dari Dan yang bernama Meg. Yang weakness-nya atau kelemahannya adalah Susan tidak punya kapasitas untuk melakukan perubahan karena dia bukan siapa-siapa atau menduduki jabatan tertentu. Dan Susan juga tidak mendapat dukungan dari teman kerjanya. Opportunities-nya adalah Susan itu memiliki inisiatif untuk melakukan segalanya dengan cara yang benar. Dan Susan memiliki peluang untuk menjadi manajer karena dia punya inisiatif dan keinginan untuk menjadi manajer. Traits-nya adalah Susan bisa dianggap sebagai whistleblower. Susan bisa dibenci sama teman-temannya kalau Susan melaporkan atau bertindak tidak seperti teman-temannya yang membenarkan hal-hal yang salah. Kemudian, Susan juga terancam kehilangan pertemanan kalau dia memaksa melakukan perubahan atau memaksa melaporkan teman-temannya. Oke, masuk ke dalam permasalahan kasus D5 The Devil Den itu sendiri. Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah kualifikasi karyawan yang rendah, sehingga membuat karyawan yang ada di dalam Den ini mereka bekerja secara asal-asalan. Yang kedua adalah tidak ada pelatihan formal serta aturan tertulis. Bisa dilihat dari manajer sendiri yang mereka tidak melakukan pengawasan yang baik karena mereka tidak ada basic pelatihan formal sebelum menjadi manajer. Yang ketiga, tidak ada tindakan dari CFS maupun manajer untuk kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Bisa dilihat dari Bill, di mana dia sebetulnya melihat adanya tindakan yang tidak etis atau adanya pencurian, namun dia diam saja, bahkan tidak menegur. Yang keempat, lemahnya kesadaran bertanggung jawab hingga menjadi budaya yang buruk. Ini adalah lemahnya kesadaran bagi semua karyawan ataupun manajer yang ada di Den. Bahkan mereka cenderung mengajak non-karyawan untuk melakukannya, dan ini menjadikan budaya mereka sangat buruk. Dan dilema di kasus ini sendiri ada 3 yang nanti akan kita bahas dan kita analisis. Yang pertama, apa yang bisa Susan lakukan untuk membantu menyadarkan teman serta karyawan yang bekerja di Den. Kedua, tanpa merusak kesempatan menjadi manajer, apa yang harus Susan lakukan untuk permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga, Susan ingin bertindak meluruskan permasalahan yang ada. Apa yang harus ia lakukan untuk memulai tindakan tersebut. Baik, sebelum penjelasan lebih lanjut tentang analisis kasus ini, saya akan menjelaskan secara umum kenapa budaya perusahaan itu sangat penting dalam mengeksekusi suatu strategi. Karena di dalam perubahan budaya dan pergeseran perilaku dari internal perusahaan itu sendiri bisa memberikan resiko negatif namun juga fleksibilitas ke arah positif jika perubahan tersebut mampu menunjang perusahaan. Dalam artian segala bentuk perubahan dan pergeseran perilaku sekecil apapun di suatu organisasi itu juga bisa memberikan dampak negatif dan juga positif. Namun jika itu ke arah positif, tentu itu akan bisa menunjang perusahaan seperti reputasi yang bagus. Setidaknya terdapat 3 upaya untuk menunjang budaya kinerja. Dalam kasus ini kita ambil contoh. Yang pertama adalah memberi perhatian kepada karyawan. Dengan memberi perhatian kepada karyawan dan manajer dengan cara memberi motivasi dengan menekankan rasa tanggung jawab dan memiliki sehingga dapat menyelaraskan kinerja, tujuan perusahaan, dan pengambilan keputusan di setiap jajaran. Dan yang kedua adalah pendekatan secara intim antar individu.
mampu mendorong setiap personil perusahaan untuk melakukan eksekusi strategi yang baik. Sebab semakin kuat pendekatan yang dibentuk, akan semakin kuat pula budayanya. Sehingga ketika ada tindakan menyimpang, akan lebih mudah untuk diingatkan. Dan yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi dalam kasus ini adalah dari manajer dan juga college food service. Dengan konsistensi mereka yang baik, dapat membawa semangat bersama untuk meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mengurangi adanya tindakan memanfaatkan fasilitas yang berlebihan. Kita masuk ke analisis. Sebelum saya membahas tentang analisis, secara garis besar ada dua standar etika yang bisa digunakan atau ada dua pendekatan untuk mengetahui standar etika. Yang pertama adalah universalism dan relativisme. Universalism adalah ketika di mana penilaian masyarakat atas suatu etika atau penilaian di dalam organisasi atas etika itu terjadi karena secara umum. Dan di dalam kasus ini adalah di mana ketika non-karyawan ikut mengambil makanan gratis, itu disebut dengan tindakan tidak etik atau tidak beretika. Dan relativisme, di mana tindakan suatu etika di dalam organisasi ini akan menjadi etis maupun tidak etis bergantung bagaimana budaya tersebut. Seperti contoh di dalam kasus, ketika semua ikut melakukannya, maka itu bisa menjadi budaya yang baik. Maksud saya itu bisa menjadi etika yang baik ataupun jadi etika yang buruk. Dan analisis yang pertama adalah apa yang bisa Susan lakukan untuk membantu menyadarkan teman serta karyawan di Den. Secara garis besar, Susan harus berpegang teguh dengan konsep strong culture companies. Sebab budaya yang ditanamkan dengan kuat memberikan bantuan besar dalam melaksanakan strategi. Karena dengan pendirian yang kuat atas tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, ikatan, atau norma perilaku dapat berguna sebagai pengungkit atau penunjang untuk komitmen bersama. Sebab dengan berjalannya waktu, nilai perusahaan yang dibentuk dan dibudayakan oleh pegawai tersebut akan memiliki reputasi yang baik. Maka pegawai yang lain pun akan bisa mengikutinya. Dan bagi mereka yang tidak menyukainya, akan secara otomatis bisa pergi dari perusahaan tersebut. Dan nantinya kondisi ini akan menciptakan budaya yang lebih kuat. Baik, analisis selanjutnya, tanpa merusak kesempatan menjadi seorang manajer, apa yang harus Susan lakukan? Yang pertama, membantu Meg supaya menjadi manajer yang lebih bertanggung jawab dan memahami perannya sebagai manajer. Seperti yang sudah kita ketahui, Meg tidak cukup tegas terhadap karyawan yang melakukan tindakan penyimpangan di Devil's Den. Kemudian yang kedua, meyakinkan Meg dan Bill untuk mengatasi permasalahan yang ada dan menghentikan tindakan penyimpangan. Susan sebaiknya membangun relasi yang baik dengan Meg dan Bill sebagai strategi politik, di mana Susan akan memanfaatkan pengaruh Meg dan Bill tanpa merusak kesempatan sebagai seorang manajer. Kemudian yang ketiga, tidak mengambil tindakan terlalu gegabah. Apabila Susan melakukan tindakan terlalu gegabah, konsekuensi yang akan dihadapi cukup besar, seperti dikucilkan oleh rekan kerja, kehilangan kesempatan menjadi seorang manajer, hingga dipecat dari Devil's Den. Kemudian yang terakhir, menunggu sampai Susan menjadi manajer dengan bekerja secara efisien dan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Selanjutnya, Susan ingin bertindak meluruskan permasalahan yang ada. Apa yang harus dilakukan untuk memulai tindakan tersebut? Yang pertama, Susan melaporkan kasus ini kepada College Food Service sebagai pengelola Devil's Den dengan menunjukkan bukti-bukti masalah yang terjadi seperti rekaman CCTV dan foto-foto. Kemudian yang kedua, Susan menyarankan kepada College Food Service untuk merubah kebijakan organisasi yang ada, seperti
meningkatkan upah karyawan, dan membatasi kebebasan karyawan mengambil makanan saat bekerja, sehingga tidak terjadi tindak kriminal lain seperti pencurian makanan dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Yusuf Tegar. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan apa yang terjadi. Kesimpulannya itu apa yang terjadi di dalam Devil Dance sudah melewati batas kewajaran karena sama sekali tidak ada kesadaran dari internal organisasi untuk menjaga dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Dan yang berikutnya kesimpulannya yaitu restrukturisasi dalam lingkup yang luas perlu dijalankan oleh Devil Dance karena untuk menjadi tempat bekerja untuk menjadi sebagaimana mestinya, yaitu seperti budaya yang baik dan juga perlu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkompetitif atau memiliki rasa leadership yang tinggi ketika bekerja. Untuk saran yaitu pertama adalah Devil Dance menerapkan sistem reward, insentif, dan punishment yang tegas dan jelas untuk memotivasi karyawan dalam memaksimalkan performa kinerjanya. Kedua yaitu Devil Dance memberlakukan sistem rekrutmen yang baik dan benar sehingga mahasiswa atau calon karyawan yang ingin bekerja di Devil Dance memiliki kompetisi handal dan memiliki rasa tanggung jawab serta kepemimpinan yang baik. Terus yang ketiga sarannya yaitu Devil Dance menerapkan aturan yang jelas dan tertulis bagi siapapun yang bekerja di Devil Dance. Hal ini membuat setiap tindakan yang menyimpang atau berlebihan di luar batas aturan yang ditentukan maka akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Dan yang keempat, Devil Dance mengubah kebijakan Devil Dance yang memperbolehkan setiap karyawan makan secara gratis. Hal ini perlu diubah karena agar tidak menjadi kebiasaan bagi karyawan yang bekerja di tempat tersebut dan menyebabkan ketidakdisiplinan para karyawan Devil Dance. Kebijakan tersebut lebih baik diubah dengan memperbolehkan para karyawan makan secara gratis semua makanan yang tidak terjual. Saran yang kelima adalah Devil Dance membuat kebijakan tertulis terkait pemberian upah yang lebih kompetitif, peningkatan keamanan tempat penyimpanan seperti menguji lemari atau menyimpan makanan, dan peningkatan inventaris. Sehingga dengan kebijakan yang kelima ini, dengan kebijakan yang lebih kuat, maka pelanggaran yang ada di Devil Dance dapat diminimalisir sehingga meningkatkan pendapatannya. Yang terakhir yaitu Susan harus terus memberi masukan kepada Meg terkait apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Selain sebagai dukungan kepada teman, masukan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Devil Dance, tetapi tidak membuat Susan dimusuhi oleh rekan kerjanya karena Susan dapat dianggap sebagai whistleblower dan orang yang suka mengatur padahal belum memiliki jabatan apapun. Sebagai teman yang baik dari Meg, Susan dapat membantu Meg untuk mengerti bahwa sebagai manajer, Meg harus bisa lebih bertanggung jawab terhadap segala permasalahan dan kejanggalan di organisasi. Di samping itu, Susan juga dapat membantu Meg agar menyadari bahwa sebagai manajer berarti Meg juga berperan sebagai role model. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.